Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas engine flash. Hari ini ingin bahas dari alasan-alasan mereka mengapa kok ya itu loh. Kalau pakai mesin-mesin modern itu lebih banyak keraknya ya, jadi lebih banyak kecenderungan bergerak. Terus kalau pakai engine flash bisa meningkatkan kompresi, penulis sudah nemu jawabannya. Terus kalau terakhir itu katanya siapa ya, dokter otomotif ya, ngomong kalau tidak melakukan engine flash, aditif deterjen dan kemampuan perlindungan mesin berkurang atau apalah semacamnya kayak gitu. Mungkin masih banyak ya di antara kita yang belum paham mengenai pentingnya pembilasan oli. Makanya nggak dilakukan pembilasan atau flashing ketika mengganti oli mesin. Dan perlu teman-teman ingat, ketika mengganti oli mesin tanpa dilakukan pembilasan, hal ini akan menyebabkan kerusakan deterjen dan juga sifat pelindung dari oli baru. Jadi klaimnya seperti itu ya, heboh banget. Kalau yang mesin modern makin bergerak, penulis bisa memperkirakan apa penyebabnya. Nah, yang nggak bisa memperkirakan itu adalah ketika disebut kalau tidak engine flash maka kemampuan deterjensi dan penyebutnya itu, pokoknya perlindungannya bisa rusak, jadi oli barunya nggak bisa maksimal. Nah, ini yang penulis penasaran. Itu orangnya lumayan populer sehingga penulis tanya sampai sekarang belum dijawab. Belum dijawab. Penulis tanyanya ya sederhana padahal. Itu taunya gimana ya? Tolong sharing caranya, nanti tak coba IDW. Kan gampang kok. Diomong deterjensinya jadi nggak kerja. Terus apalagi perlindungannya rusak. Ya penasaran toh. Itu ngomong sumbernya dari mana? Asal jeplak atau emang beneran valid ya? Kalau yang ngomong mesin-mesin modern mudah bergerak, itu mungkin valid karena ada contohnya, ada kasus-kasusnya. Nah, kalau yang ngomong deterjensi jadi berkurang itu di mana itu sumbernya? Entah itu memang ngarang dewe atau beneran fakta, karena beneran fakta dia pasti akan bisa jawab. Kalau nggak dijawab ya penulis anggap itu cuma sekedar ngomong seenake dewe ya, padahal nama channelnya dokter otomotif ya. Lek dokter diagnosane salah yo wis isine ya jadi ngaco semua. Nah, penulis jelaskan satu-satu dah. Gimana ya? Membaca, mendengar, terima masukan dari pemirsa ya soal hal itu. Penulis asli merasa kayak yang
suhu-suhu sok keminter ini orang yang suka memperangkap konsumen ya. Jadi kalau lagi pas jualan oli, oh oli ini bagus ini Pak, oh ini sumur sintetik ini, sapi SN ini, olinya wencer ini, ya macam-macam, bla 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 bla. Tapi habis itu dia jual apa engine flush. Oh wajib ini engine flush ini, nah gitu. Ya yang penulis nggak paham ini ya soal ini tadi lah. Ya contohnya yang kompresi bisa kembali. Kompresi bisa kembali kenapa sebabnya? Ternyata karena bisa membuat ring pistonnya longgar lagi. Dalam kondisi aslinya ring pistonnya macet. Ring pistonnya macet. Ring piston macet sehingga kompresi bocor. Nah, ini parah loh ya, parah. Ring piston macet itu harusnya tidak terjadi pada mesin normal yang pemakaian olinya benar, yang pemilihan olinya benar. Harusnya nggak terjadi. Mungkin ada yang protes, loh mas, itu yang di BC 160 ada yang mengalami itu ring piston macet. Itu sebenarnya juga bisa dijelaskan. Ya alasannya sama dengan yang ring piston macet yang dialami di mobil-mobil Jepang ya. Ya rasanya kayaknya baik mobil Jepang atau motor Jepang sama-sama nggak becus ya. Nggak becus. Ahli rekomendasi pelumasnya. Mengapa kok sampai penulis ngomong nggak becus ini? Karena ya mesin sampai ada sampai pistonnya aja loh sampai macet itu sudah masalah itu. Situasi normal itu nggak boleh terjadi. Karena kalau macet kan artinya kompresi bocor. Yang harus disalahkan gini siapa? Yang ngasih rekomendasi oli. Yang ngasih rekomendasi oli siapa? Itu tuh yang menyarankan pakai engine flush itu sama orangnya. Jadi dia ngasih rekomendasi oli. Wah, kalau pakai mobil ini olinya harus ini, Mas. Spesifikasi menunjukkan ini, Mas. Apinya api ini mas, harus yang ini, pasti dijamin bagus. Tapi ya, orang yang sama ini ketika diomongi, mas mobilku ini, motorku ini kok jadi ring pistonnya macet gara-gara nuruti anjuran pakai olinya mas ya. Mobil atau motorku ini kok jadi ada sludge-nya, ada lumpur olinya, ada keraknya, nuruti pemakaian olinya, nuruti merek oli yang mas rekomendasi. Tapi yang yang ngajari pakai oli ngawur ini nggak kehabisan akal. Oh iya mas, ini mobilnya yang gitu, motornya yang gitu. Sekarang ini normal. Kalau motor modern, mobil modern itu cepet mengendap olinya, cepet membentuk endapan, cepat membentuk lumpur, itu normal mas, itu yang salah mesinnya. Jadi ngasih alasan seperti itu. Ya itu yang diandalkan.
Jadi dia ngasih anjuran. Jadi kalau karena apa? Karena mesinnya modern sudah seperti itu, Mas. Wah, seakan-akan bijaksana, seakan-akan bener dewe ya. Maka wajib namanya engine flash itu, Mas. Kalau nggak mau apa? Kalau nggak mau bentuk endapan itu wajib, Mas, engine flash itu, Mas. Ngomong gitu. Nah, konsumennya anehnya ya percaya aja yang dianggap salah mesinnya. Ini mesinnya bikin anu ya, bikin kerak ya. Nah, baik ya, wis pokoknya konsumen ini gak mikir ya, gak mikir bahwa pabrikan itu ya kalau kasih rekomendasi ya mestinya mikir sludge juga. Kalau sampai pabriknya nggak bisa apa memperkirakan itu, ternyata dalam kenyataan mobilnya mengalami sludge, itu pabrik mobilnya yang nggak becus. Bukan dari bikin mesinnya tapi ngasih rekomendasi olinya. Yang salah bukan mesinnya tapi oli yang salah. Yang salah oli ya, bukan mesinnya. Mesin modern atau apa, ya olinya yang sesuai. Kalau olinya nggak sesuai ya kayak gitu itu. Jadi muncul endapan, jadi muncul sludge, muncul kerak, ring piston macet ya kayak gitu. Itulah mengapa penulis sering berkali-kali ngomong pabrikan Jepang itu nggak becus kalau kasih rekomendasi oli. Ternyata yang di dunia mobil pun sama saja ya. Sama-sama nggak becusnya. Karena kalau becus nggak akan terjadi seperti itu. Dulu zamannya oli masih belum encer-encer. Nggak ada kejadian kayak gini ini. Orang itu jarang pakai engine flash. Lah apa pakai engine flash? Mesinku bersih kok. Sekarang ini mulai dari zaman engine flash. Jadi muncul seperti itu. Mulai zaman oli jadi disuruh encer. Oh, oli yang bagus itu oli yang paling encer. 0W20. Oli ini yang paling terbaik untuk mobil kita. Memberikan performa prima ya. Tapi hasilnya apa? Kerak, olinya cepat habis karena cepat menguap. Jadi muncul sludge, muncul lumpur oli. Itulah yang dipuji-puji orang dari pabrikan Jepang kalau rekomendasi mesti bener. Kalau bener nggak akan seperti itu, nggak. Ya jadi kita ini harus yang apa ya, mikir dikit lah. Harusnya ya nggak mungkin terjadi kalau misalnya ya olinya bener, olinya bagus, olinya apa sesuai dengan rekomendasi, itu nggak boleh sampai terjadi ring piston macet, nggak boleh terjadi sampai sludge. Kasus ring piston macet yang terjadi di PCX 160 itu menurut penulis ya karena pabrik Jepangnya, Honda Jepangnya nggak becus kasih rekomendasi oli. Olinya aja loh 1000 km sudah hitam. Nggak heran kalau ring pistonnya macet. Apalagi didukung dengan air radiator rembes. Air radiator rembes kan cairannya berkurang. Kemampuan pendinginannya berkurang. Mesin overheat. Olinya juga oli encer yang gampang menguap. Terus dari sisi kemampuan oli Idemitsu itu waduh wis di bawah standar sekali wis. Misal Mesran Super itu setinggi kepala, Idemitsu itu wis setengah wis sampai lutut wis. Saking jeleknya olinya. Motor di apa? Motor ya katanya. Oh, olinya motor Honda itu wajib 1030 karena rekomendasi pabrikan. Banyak yang ngomong gitu tapi nggak merhatikan bahwa rekomendasinya dengan yang di Jepang kok sama persis gitu loh.
Kok sama? Persis. Harusnya Jepang dengan Indonesia rekomendasinya beda ya. Suhunya aja beda. Di zaman dulu yang namanya oli itu disesuaikan dengan suhu lingkungan. Kalau sekarang nggak ada rekomendasi itu bukan karena olinya lebih baik, tapi karena ya ahli pabrikan itu kemampuannya makin turun, jadi nggak becus. Sama aja yang di mobil-mobil juga lah. Diomongi oli kalau terlalu kental itu berat, ada resikonya, bahaya, wes omongin dalam tanda kurung. Ini bahayanya gitu ya. Tapi ngeletek dalam penjelasannya, nanti kalau pakai oli terlalu kental, tarikan jadi berat. Tarikan jadi berat disebut bahaya. Mana bahayanya? Orang ini serangannya menakut-nakuti tapi nggak paham lah. Penulis ya, motor NMAX, rekomendasinya 10W40. Penulis kasih 20W50. Apa berat? Ya enggak. 0-100-nya motornya penulis masih 18 detikan. Itu normal untuk NMAX. Bahkan pernah penulis balapan sama NMAX New, yang pastinya olinya oli resmi Yamaha ya. Ya pantri, bisa nyalip, sana kalah kencang, padahal lagi pakai oli kental. Mobil juga gitu, mobil penulis Ayla 1000 cc. Berapa sih tenaganya itu? Penulis ngasihnya oli apa? 15W50. Apa berat tarikannya? Gimana ya? Kalau di jalan raya itu penulis ya masih enteng-enteng aja motornya. Ada Innova, yo ketinggalan ketika Innova depan itu nyalip mobil depan. Ya penulis gampang aja ngikuti. Sama Brio, sama Jazz. Alah kalau penulis lagi nyalip kendaraan lain ya, Jazz itu sampai ketinggalan kok. Nggak ada hubungannya, oli itu kental itu berat. Lihat situasi lah. Lihat situasi. Coba dulu, jangan ngomong, wah kalau encer itu pasti enak, pasti sip. Lah kalau sampai mesinnya mengalami kerak, sampai mesinnya itu mengalami ring piston macet, kompresi turun, gitu kok dibilang sip? Ya enggak lah, itu cirinya oli yang rusak, yang nggak cocok. Oli kalau terlalu encer, ya itu efeknya. Penulis nih contohnya ya, penulis ini. Dulu pernah pakai Yamaha Lux. 700 km, olinya gimana? Berkurang. Penulis pernah lihat waktu lagi nyerviskan motor. Olinya motor lain, NMAX lain berapa? Ternyata berkurang juga. Warnanya juga hitam banget. Oli kalau terlalu encer, itu makin cepat sekali rusak. Makin cepat rusak olinya ya, makin cepat terjadi juga ring piston macet dan lain-lain, kerak sludge gitu. Itu jadi gimana ya, orang dalam tanda kutip ahli ya, ahli itu ngasih rekomendasi. Oh kalau mobil ini olinya ini, mobil ini olinya ini. Yang paling bagus itu mobil itu olinya ini, motor itu olinya ini. Motor Honda olinya harusnya 10W30.
mobil Honda olinya, mobil Honda, Daihatsu, Toyota macam-macam 0W20 itu yang paling bagus. Tapi ring pistonnya macet, mesin jadi bergerak, mesin jadi ada lumpurnya. Bagus gimana itu? Kok yang disalahkan kok karena mesinnya? Enggak, itu yang salah olinya. Wes itu ya. Satu, soal kemampuan engine flush membersihkan ring piston. Yang harus dimasalahkan adalah mengapa kok sampai oli mesinnya nggak bisa mencegah hal itu. Itu olinya yang perlu dicurigai, bukan mesinnya. Terus dua, yang soal bisa menghancurkan perlindungan ya, menghancurkan deterjen macam-macam. Nah itu sebelumnya penulis lihat ya, katanya ya setelah pakai engine flush olinya bisa membuang semua kotoran ya, katanya gitu. Katanya gitu, membuang kotoran gitu. Katanya apa? Ini loh olinya pada waktu sebelum di engine flush, terus habis itu dia tunjukkan juga ini loh olinya sesudah di engine flush. Yang penulis perhatikan kok sama aja ya, nggak ada bedanya. Kita lihat dulu bagaimana oli mesinnya. Oke, kondisinya seperti ini. Nanti kita bandingkan bagaimana hasilnya setelah dilakukan flushing. Oke, teman-teman dengarkan secara seksama. Ini suaranya seperti ini. Ini adalah hasil dari flushing kita. Ini kotoran-kotoran yang ada di saluran oli, karter, dan juga yang ada di filter oli juga. Ini keluar semua ini. Ngeri, hitam banget ini, pekat sekali. Tuh bisa dilihat ya, sangat kotor sekali. Mantap men. Ngeri ya, kotoran dari oli sangat pekat sekali. Tuh tadinya nggak sampai hitam begini, ini hitam sekali dia. Nggak ada bedanya, apa bedanya? Nggak kelihatan sama sekali, sama-sama coklatnya kok. Cuma yang satunya volumenya banyak, yang satunya volume sedikit. Ya terang aja loh. Kalau oli volumenya sedikit, ya warnanya lebih cerah. Kalau volume olinya banyak, ya kelihatan jauh lebih gelap. Ya penulis pernah lihat inilah waktu drop test gitu ya, penulis sambil setetes, oh warna olinya hijau, tapi ketika penulis drain warnanya apa ya, hitam. Baru kalau diambil setetes jadi hijau lagi. Wes itu satu pembohongan itu wes. Yang nomor dua soal beda antara perlindungan mesinnya. Katanya ya perlindungan jadi nggak berfungsi ketika nggak di engine flush. Ini klaim yang ada yang mendukung klaim tersebut. Jadi disomongin, ini lo belajar dari otoproduk atau dokter otomotif kalau pengen tahu informasi yang lebih baik gitu ya. Tak turuti ya, waktu tak turuti itu ya akhirnya penulis jadi tahu
ngawurnya yang auto produk dan ngawurnya yang terakhir ini dokter otomotif. Mengapa kok ngawur? Ya karena penulis sudah membuktikan sendiri. Penulis ini pengalaman, sering ganti-ganti oli. Apa pernah mengalami masalah karena nyampur-nyampur oli? Enggak, sama sekali enggak. Apa olinya ngentel? Ya enggak, lawang bahannya podo kabeh kok. Oli grup 1, grup 2, grup 3 itu kan cuma beda konsentrasinya toh. Oli PAO pun enggak 100% PAO kalau sekarang. Si ono parafine. Maaf. Oli grup 1 pun ada parafinnya tapi kecil rasionya. Oli grup 2 parafinnya makin banyak. Oli grup 3 makin banyak lagi parafinnya, aromatiknya sudah hilang sama sekali. Jadi yang dihilangkan di grup 2 dan grup 3 itu adalah kandungan aromatik. Kandungan aromatik ini adalah jenis dari oli atau bahan oli yang cepat teroksidasi. Tapi yang cepat teroksidasi ini punya daya larut yang kuat, punya film strength yang kuat, punya daya licin yang kuat. Itu yang harus diperhatikan. Ya memang nggak awet, lebih nggak awet. Tapi ya dari sisi licinnya kalah. Tapi secara keseluruhan semua bahan ini kompatibel. Karena memang bisa dicampur jadi satu. Nggak ada masalah. Terus ya diomongi oleh pembersihnya oli baru akan rusak, apalagi pelindungnya akan rusak. Ya tergantung olinya. Langsung wes kalau habis pakai itu terasa. Misalnya oli yang share stability-nya jelek, oli yang kalau dipakai RPM tinggi cepet banget jadi sangat cair, ya tetap, karena walau ada oli yang tersisa kan cuma 15%, tetap yang 85% itu adalah oli baru. Jadi yang mempengaruhi oli yang sedang ada di ruang mesin itu ya oli baru. Olinya jelek ya jelek, olinya bagus ya bagus. Konsisten wes, konsisten, nggak pernah beda jauh banget. Yang mempengaruhi itu memang sisa oli lama. Tapi membuang sisa oli lama kan ada caranya sendiri. Kayak penulis itu ternyata kalau ganti oli dengan dimiringkan ya, terus dikocok-kocok, ngisinya sekarang jadi 1 liter, nggak 900 ml lagi, jadi 1 liter. Ada kan caranya itu. Kalau alasannya adalah sisa oli lama, ya silahkan aja. Tuangkan oli sedikit, goyang, di-drain lagi, kan beres. Nggak perlu pakai engine flush. Engine flush malah jadi terlalu encer, nanti oli barunya makin encer lagi. Nah ini juga yang menjadi penyebab katanya mesin modern itu bikin mesin cepat bergerak, muncul lumpur. Ya karena engine flush-nya yang tersisa di mesin ini membuat olinya jadi keenceran. Sudah encer, diencerkan lagi sama engine flush, ya jadi di bawah standar kekentalannya. Orang itu kalau nguji oli ya seringnya ya, oli baru kirim, salah. Oli baru taruh mesin, jalankan 100 kilo, kirim,
Habis itu 500 kilo kirim lagi, 1000 kilo kirim lagi. Yang dicek apa? Kekentalannya aja wis cukup, yang lain-lain nggak usah, kan nanti kelihatan. Jadi dari pengalaman penulis sama sekali ya, penulis nggak pernah mengalami kehambat. Kalau olinya bagus ya bagus. Habis pakai Shell Super, Shell Advance Ultra, mungkin apa, ganti oli pertama masih kesisa jeleknya Shell Advance Ultra, tapi ganti oli kedua sudah hilang. Seandainya penulis engine flash dulu, ya tetap sama aja. Karena sampahnya Shell Advance Ultra itu bukan di kurang encer atau kurang minyak tanah, kurang solar, kurang thinner, bukan itu problemnya, tapi karena kandungan aditifnya itu sampah semua, terlalu banyak sehingga mengotori mesin. Buangnya itu ya ditambahi oli lagi yang baru, dipakai, terus habis dibuang itu hilang udah. Itu caranya. Ya wis lah, begitu aja. Emang orang itu kejam ya, ngasih saran oli tapi ya engine flashnya juga parah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.